Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Campur, dicampur. Ya. Sebenarnya perintah sholat itu adalah perintah yang memang tidak bisa ditinggalkan. Itu yang pokok dulu saya ambil dasar, bahwa sholat ini memang adalah satu-satunya ibadah yang harus kita kerjakan. Saya selalu mengatakan begini, sejahat apapun kita, sebesar dosa apapun yang kita lakukan, mestinya kita sholat. Jangan menunggu nanti bertaubat, jangan menunggu nanti baik baru mau sholat. Itu keliru. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang lebih dulu. Jadi kerjakan sholat, nanti sholatlah yang akan mengingatkan kita. Jadi inamu parema ngasem pajangi, kung kapaboto asem pajangi. Iya. Nah sebab magai sholat itu sebenarnya Pak, itu 3 dimensi yang sekaligus didapatkan. Yang pertama pahala, yang kedua ampunan dosa, yang ketiga derajat. Makanya sholat itu mengangkat derajat, sholat itu memberikan ampunan, sholat itu juga kita mendapatkan pahala. Nah kalau mau selamat Pak, itu cuma 3 kita lakukan kan. Iya komatana ide cengnya ya jae macilaka ki bisa neraka ki. Tapi kalau lebih berat timbangan kebaikan daripada keburukan, berarti kita selamat. Ya komatana ija ide cengnya macilaka ki. Nah untuk mengurangi keburukan itu kan ada 2, sama dengan timbangan toh. Iya komatana i timbangan ngesap belah kiri, nah meloki komaringan ngesap belah kiri. 2 caranya. Apakah yang sebelah kiri ini dikurangi atau yang sebelah kanan ditambah? Kan begitu. Hitung-hitungannya kan cuma begitu Pak. Maka ya komatana ijamu 2 kemungkinan. Tambah sisa ngide cengi atau jai kurangi supaya dia bisa ringan. Makanya sholat itu memberikan 2, menambah pahala sekaligus mengurangi dosa, sekaligus mengangkat derajat. Makanya kalau kita sudah sholat, insya Allah itu terhapus Pak. Itu juga kuncinya. Dan ingat, Rasulullah itu minta 21 hal kepada Allah, dan ada 19 yang dikabulkan. Nah, ini yang saya ingin kasih tahu. Makanya saya mengatakan begitu besar rahmat Allah. Apa permintaan Nabi? Yang pertama gini, ya Allah, jangan kasih panjang umurnya umatku. Itu permintaannya Rasulullah. Jangan seperti umat terdahulu. Ada yang 100, ada yang 200 tahun, ada yang 150, ada 500 tahun. Umatku jangan. Berapa yang diminta Nabi untuk umatnya? Likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Jadi Nabi meminta untuk umatku, ya Allah, paling banyak 60-70 tahun. Nabi minta itu. Makanya kong kana kon 60 na tahu ngata-ngatai. Nabi minta. Kenapa Nabi minta pendek Pak? Itu dia sudah hitung. Kalau umurnya umatku pendek, walaupun dia berdosa, itu tidak lama. Itu kuncinya. Sama jika kalau pejabat Pak. Kalau tidak lama menjabat, walaupun dia melanggar, tidak banyak pelanggarannya. Kan begitu. Umatku ketika hanya 60-70 tahun umurnya, berapa lama dia tidur? Kalau dia tidur 8 jam, coba hitung. 360 hari dalam 1 tahun, kali 60, kali 8 jam. Itu kita tidur sekitar 20 tahun. Jadi orang yang tidur itu Pak tidak ada dosanya. Satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosa itu cuma tidur. Orang sholat itu bisa berdosa kalau jengkel sama Pak Imam, terlalu panjang bacaannya. Atau duduk dengarkan ceramah, jengkel sama ustaznya, terlalu banyak sekali nasinggung. Gitu.
Kalau orang tidur itu an-naumu tarkul haram. Orang tidur itu tidak melakukan dosa. Makanya ulama kita mengatakan kalau mau tidur, jadikan tidurmu sebagai sholat. Wah, bagaimana caranya? Ada orang tidur Pak 5 jam, tapi di sisi Allah dia sholat 5 jam. Nah, bagaimana caranya? Kalau mau tidur, berwudu, baru niatkan untuk bangun sholat. Dan itu kuncinya. Selesai berwudu, niatkan. Saya tidur lebih awal supaya saya bisa bangun sholat subuh atau bangun sholat tahajud. Berapa lama kita tidur itu dihitung ibadah. Karena kita tidur untuk sholat. Nah, beda kalau mengatakan, tak batin rumah sijak supaya moto menonton Pak Golok matu. Ya tahu itu nolongan. Kalau menonton sepak bola. Itulah yang dimaksud tidur yang bermanfaat. Makanya ada namanya tidur ilahiyah, ada tidur sunnatullah, ada tidur syaitaniyah. Tidur yang kedua yang bermanfaat, yang mendapat nilai ibadah, itu hadis Nabi, Babu. Adalah orang yang mengistirahatkan diri dari sholat untuk sholat. Sudah tahajud, masih ada 2 jam sebelum masuk subuh, dia mengatakan saya mau istirahat sejenak untuk bangun sholat subuh. Dia tidur, itu nilai ibadah di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud tidur ilahiyah. Rugi betul Bapak kalau tidur. Apalagi kalau orang kuat tidur Pak. Ada orang jam 9 malam tidur, nanti jam 9 pagi baru bangun. Jam 1 siang tidur, nanti setengah 6 baru bangun. Orang begitu Pak, kalau hidup 60 tahun, itu 48 tahun dia tidur. Lebih banyak tidurnya daripada hidupnya. Nah, makanya ulama kan itu sudah kalkulasi tuh. Makanya kita umatnya Rasulullah, walaupun melakukan dosa, insya Allah tidak banyak. Kemudian permintaan yang kedua, itu tadi permintaan Nabi, jangan panjang umurnya. Supaya walaupun berdosa, itu tidak banyak dosanya. Bayangkan kalau umat yang 500 tahun umurnya, kalau jadi tukang judi Pak, itu 400 tahun main judi. Kalau umat Nabi main judi, kita ini yang main judi, paling tinggi 30 tahun sudah berhenti Pak, karena sudah tidak kuat lari. Yang kedua permintaannya Rasulullah, kalau dia melakukan kebaikan, ia kodece na pigau puang, catat dia menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau dosa cukup 1, dan nanti kau tulis ketika dia tidak bertobat. Coba. Dan itu di ACC. Coba permintaannya. Nabi itu sudah minta. Makanya di dalam ayat itu, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Kalau kau melakukan 1 kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10. Kalau dosa cukup 1, nanti pun ditulis kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia sudah berniat, catat kebaikan. Kalau dia tidak sempat lakukan, maka jangan kau hapuskan. Coba. Jadi niat itu penting. Nanti kan ada saya bahas itu niat. Itu dari situ ada istilah sampai terpetuk. Dari situ semua. Makanya Rasulullah itu sudah minta kita melakukan dosa 1 kali Pak, dan melakukan kebaikan 1 kali, itu kita masih untung 9. Makanya saya bilang, rugi betul kalau kita masuk neraka. Kelewatan betul itu. Makanya ulama dari dulu itu kalau ada orang melakukan pelanggaran, dia tidak pernah mengatakan masuk neraka. Tidak. Karena dia cuma bilang, taubat supaya dosamu dihapuskan. Yang kedua, diperbaiki. Sholatlah supaya kau dapat pahala 10. Kan begitu. Dia tidak mengatakan neraka selama dia belum mati, masih ada peluang. Dan itu kuncinya Pak. Dan kita masih dapat bonus 9. Kan kalau hitungan matematika tuh, ini penting ini. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Begitu besar itu Pak. Begitu Rasulullah supaya kita bisa selamat. Itu yang diminta yang kedua. Yang ketiga Rasulullah minta apa? Ini yang Rasulullah luar biasa Pak. Dia mengatakan, ya Allah, berikan aku
jalan. Karena itu semua nabi Pak disuruh berdoa. Waktu hidupnya itu diberi kesempatan berdoa. Rasulullah tidak meminta di dunia. Semua nabi itu meminta di dunia, nabi tidak meminta. Dia katakan, ya Allah, aku simpan untuk umatku nanti di akhirat, aku minta. Makanya wasyarafa wad-darajata aliyata rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itulah yang disebut dengan syafaat. Cuma Rasulullah yang bisa memberi syafaat, Pak. Dan ingat, syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya kesalahan. Orang yang sudah banyak sholawatnya, banyak ibadahnya, itu bisa mendapatkan rahmat Allah. Karena dua orang bisa masuk surga, Pak. Jadi jangan pikirkan surga dengan neraka, tapi pikirkan rahmat dengan syafaat. Karena rahmat syafaat itu tiket masuk surga. Kadang orang sholat pikirkan surga, oh itu jadi masalah. Jadi kalau ibadah jangan pikirkan surga. Karena surga neraka itu cuma hadiah yang diberikan pada orang yang diberi rahmat dan diberi syafaat. Jadi yang Bapak Ibu pikirkan jangan surga. Yang dipikirkan apakah ini dirahmati Allah, apakah ini diberikan syafaat oleh Rasulullah. Makanya ulama selalu mengatakan kalau mau sholat, ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Pamasyeta mipo malak da uharapkan, ilahi anta maksudi ini mipo wakataihe. Aja nak kada surga mi wakataihe. Surga itu adalah makhluk, bukan khalik. Ania po surga tu makhluk mi anu nakib buah mi po Allah Ta'ala. Nah ia sampajata makadaki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Deta kada lil jannah. Suruga angka pamalada yang pe masampaja Pak melolo nga bidadari makun ruto iya tu. Bidadari minta penareke. Ini penting. Jadi sholatlah bukan karena neraka, sholatlah bukan karena surga, tapi sholatlah karena rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Makanya ia tas sampajana pamasina itu nasabak dina mungkin mas sampaja teko dunia masih. Walaupun nanti keluar dari masjid ada dosanya, yang ada api siwat turewa siki. Apa si garu-garu moki? Daripada dia ni jamah, ya kau deta jamah makna malaikat macigau memang hanya. Dia gana pigau yo pokong kay jamah ang kaya pangulangan ngay maka deta salah ka kasipo tapi uja mamuto sampai jangi. Pada kong kaparintana Pak Bupati kada upendre mo tu bandera tapi maropo bisa di bola aku tu. Dia na marigaga. Ang kanay laksana kaya ko degaga. Maka dia malaikat macigau memang tu ya terus di kota mah. Dan begitu. Ini yang harus dianukan. Makanya dari dulu ulama selalu mengatakan asam pajalalo po. Namo magarepamu ejame. Sesuaikan dengan kemampuanmu. Nama gampai jama Pak. Maka dari jina kawasikola gamos tas. Dewa pula ibacana. Na 5 mi wajib baca. Allahu Akbar. Fatihah, syahadat, salawat, berasallallahu atau. Yan itu wajib. Bacana sampai jangi. Maka naga na niya na magampang. Ia koloro kada wakate masam pajaloro patandraka karena puang Allah Ta'ala. Ia ko macio ko imangan na din natisa ni makada kay galoro kada bani wakate masam jamay sampai japada na jamay pu ima. Manas sa ni cocok. De na salah. Ih. Tama kiro. Ata melo malah saulu pada mi ko sampai jatuh mati. Maka dah agak niya nasa pajato mati akarabano wakate masa pajato mati mati na masa pajangan ipu ima selesai. Niat boleh bahasa Bugis. Wading aja tapatama ko kata bere. Yolona. Ya mikir patama ko kata bere. Itu yang pakai tidak dilafazkan. Maka dia Allah pada saat Allah di situ berniat usolli fardhu salatin duhur barakatul mustaqbil al-qiyati ada mamalital akbar. Nah, ia nariasa memasukkan niat dalam takbir. Itu yang paling utama. Demi pala-pala.
Ya kuyulona kata beree di pala-pala wading at-talappus binia namanya. Kada ki usolli pada dia mereka aja. Tapi aja nolak ada usolli fardu aja. Biasa-biasa aja. Cuma ya kodena lancar yulona kata beree ton ditaroi. Apa mereka kami hanali wa silampena Allah Akbar. Hai salah. Nah, begitu. Jadi cukup. Makanya kemudian doa iftitah. Iro doa iftitah Pak 10 Pak. Angkat baca Allahu Akbar kabira, angkat baca inni wajadtu, angkat baca Allahumma ba'id baini, angkat baca tabarak rabbu wa ta'ala rabbul arsyil azim. 10 Pak doa iftitah. Siapa kata apa lah? Oh, alhamdulillah. Angkana tu kong kecil nih daripada dia gagah. Maka daki wade apa ya wapala iya tu stas aja na tabace ko dia tablay tatas sa sampayange demi ni lolongan ngapalan na do itita apa sunna miro kaya na do itita ko tapla kami nama ponco akrabani Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai itu satu do itita. Maka dewa apalah iya wakada bani Allahu Akbar. Baca Fatihah ni. Dapat lagi semua Fatihah tu. Alhamdulillah. Iya ko degaga surah ka Fatihah wajib. Iya ko imonrina Fatihah bacaan surah itu sunnah. Maka dia apa gawa apalah. Namun natai nade to apalai. Fatihah tabaca kedua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Onrolomona agama rokok wajib rokok bacaan sunnah. Jadi ako degaga tabaca ko rokok kita tak sasampajata. Nasaba rokok ini wajib. Subhana rabbiyal azim sunnah mi baca. Ya kode tabaca rokok bami maringerang asa sampajang. Jadi maka dia tu siaga bisa kena akar bani ini manipuang. Aja mo tapala ni. Tito yale taroko kilo na po ngalata alamas sompar rokok maka da rokok kapo kasi ada pangangisar akalalangati na aja nagatabaca pak bacana tu rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Angka baca ketelu, angka baca cicang, angka baca kapitu. Ya ko menyamang isa di pagan na kapitu. Ya ko santal anu ketelu. Ya ko malas simangin na mo cicang ni. Nasaba sunnah ni. Banyak. Apang kapwa tu tau nasang. Wah, akang alasannya rito pandita tanimakan. Angka makada. Akasya gay baca. Makada. Iyaro nabi tak ketelu na baca. Tapi Nabi temas sampaja tau dega dosana. Ya kok kataluy na baca apalamanang. Tapi ya iko mega dosa mo na kalau mas sampajan. Ya kok kataluy mo baca de paga apalan na nape dan pengat dosa. Ipagan na kapitu. Nang kamulolongan. Ang kataw makada namochi cam iko makanja moy. Manasa moy. Daripada talu dega manasa. Subhanallah. Namo cicam subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tokono kasunami. No? Daripada maka subhanallah. Apa nalalungi makade namo cicam mi kumanna samoy. Makade manta sapi de akatan lu baca. Ya ko cicam ni baca na de nalattu de na kamulolong. Yo pokok katali ang kamo pamurenungan. Ada ko maliki bandike na cidi mitali na malolo sa barani. Yo pokok talu ngoli kamu pa dua. Nama kiro. Jadi na tunah kada baca katalu. Mak lupa ya ko ya keke meta pake. Ya ko malas simang cican nah. Ya ko santai-santai mi baca katalu. Iya paling ko santai ki masa pajacadi di namanya masa di pagan na kapitu. Ina marigaga. Ya miko macho ki okoto na tay na tolo mangoto na macho aja tabaca kapitu na salai ki matutaw Ito. Makiro toko pole roko wajib bangkit dari ruku itu wajib bacaannya juga sunnah imamnya agak baca maka dai sami Allahu liman hamida tapi tanah itu baca makmumnya aja tak kadai di sami Allahu liman hamida akadaki rabbana lakal ham
Engkau tuh, ya. Wah itu minta lagi bahasa Indonesia. Iya, saya bahasa Indonesia bu. Jadi bangkit dari ruku, kan imam itu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jangan kita makmum ikut mengatakan sami Allahu liman hamidah, kecuali sholat sendiri. Kalau makmum mengatakan Rabbana lakal hamd, itu bacanya. Doa di situ ada dua, ada Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ada Rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah. Mana yang dipakai? Maka dia gawa apalah, saya tidak ada hafal. Bangkit saja. Ya benar Rabbana lakal hamd. Itu aja. Sujud wajib. Wajib sujud sujud itu wajib, bacaannya sunnah. Makanya saya bilang bacaan yang wajib dalam sholat, bacaannya bukan gerakan, bacaan yang wajib itu cuma 4: takbiratul ihram, Fatihah, dalam tahiyat itu syahadat dan salawat, kemudian salam ke kanan, yang ke kiri itu sudah sunnah. Kalau sudah hafal ini yang 4 pak, sholat maki. Itu saking mudahnya. Angka kata udah apa lah ya pak? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat dari salam. Kode ta apa imati bawan nih? Iya, saking mudahnya. Kalau kita saya tarik sedikit ke tasawuf. Saya tarik ke tasawuf. Itu Rasulullah. Kenapa sebenarnya sholat itu pak dikerjakan? Ulama Bugis dalam kaidah tasawuf Bugis itu bukan secara umum, karena ada beberapa kitab tasawuf itu yang tidak mengcover. Saya mau belajar ke beberapa ulama yang memang mengajarkan tentang sholat hakikat itu, maka dia itu sampajangena alemu itu sholat itu adalah dirimu. Angka yasat tahu, angka rupa tahu. Kalau kita mengatakan tahu itu kan cuma satu, iya mega rupa tahu. Tahu itu yang dimasuk, kita kan ini unsurnya kan 4 pak, unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur air. Menyatu 4 unsur ini sehingga jadi jasad. Maka kenapa tidak ada apinya Ustaz? Ya komacai itawe mapalla lelena, itu unsur api. Maka kenapa tidak kelihatan tanahnya? Oh begini. Kalau bapak ibu beli terigu, beli gula pasir, kemudian beli mentega, kemudian di blender, ditambah telur, blender, dimasak jadi roti, hilang telurnya, hilang gulanya. Tapi karena dia menyatu, manusia juga begitu. Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin menyatu dalam tubuh sehingga terbentuk jasad. 4 unsur ini bersumber dari Nur Muhammad. Makanya api itu berdiri, angin itu ruku, air tanah itu sujud, air itu duduk. Ketika dia berdiri simbolnya huruf alif. Huruf alif kan berdiri. Kalau ruku itu huruf H begini. Kalau sujud itu huruf mim, kalau duduk itu huruf dal. Makanya alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Ahmad itu adalah Nurun Muhammad. Kan begitu. Manusia, kita ini kan modelnya apa? Kita ini punya lapas, Pak. Kepala ini huruf mim, dada huruf ha, pinggul huruf mim, kaki huruf dal, tulisannya Muhammad. Jadi salat adalah Ahmad, unsur tubuh adalah Ahmad, tapi lapas jasad adalah Muhammad. Makanya orang yang salat disebut Muhammad menyatukan Ahmad. Ya nariasan napasi di Nur Muhammad si bawa alimal lahiran dan nabita. Itu hakikatnya. Yana tu ampai maka daya kumas sampaja ni tahu yana tu niasa tahu.
Ya kodena sampaja tanya tahu. Karena yang disebut tahu Ahmad sampajang. Nah, nanti kan ada ditafsirkan kenapa duhur 4 rakaat, 2 tangan 2 kaki. Kenapa maghrib 3 rakaat, 2 lubang hidung 1 mulut. Kemudian isya 4 rakaat, 2 mata 2 telinga. Kenapa kemudian asar 4 rakaat, depan belakang kiri kanan. Kenapa subuh 2 rakaat, lahir ruh dengan jasad. Kan begitu. Itu kan yang dipakai. Saya nggak mengatakan iya tuh sampaja subuh, sampajanna tubuh, lahir dan batin. Begitu. Nah, nanti kan ada penafsiran itu kan kalau di tarekat itu dia pakai. Jadi makanya sebenarnya Pak, kalau kita sholat itu diri kita. Makanya Nabi mengatakan jika engkau sholat pasti ku kenali. Memang Pak, karena kita menyatukan diri. Kalau tidak sholat, mohon maaf. Makanya Nabi mengatakan sholat itu adalah mu'hul ibadah. Pungga ulunnah, kepalanya. Sholat itu kepalanya ibadah. Saya kasih tahu, kalau ada orang Pak di sungai mati, nah tidak ada kepalanya, kira-kira kita kenal? Tidak. Tapi kalau dilihat kepalanya langsung ditahu. Makanya jangan heran kalau Nabi tidak tahu kalau tidak sholat. Karena dia mengatakan sholat ini kepalanya ibadah. Kalau hilang kepalanya tidak tahu. Kan begitu Ji. Paham kira-kira ini? Oh iya. Jadi pakannya rupanya. Hah? Iya. Jadi sebenarnya kan ibadah begitu. Nah, kenapa ini sholat penting Pak? Kenapa ada 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh? Karena ini perjalanan 24 jam. Orang itu kan berdosa. Dosa antara subuh dengan duhur itu kan ada. Makanya kita disuruh sholat duhur supaya diampuni dosa dari sini. Makanya Nabi mengatakan umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Dari situlah ada istilah sampaja tepat tuh. Artinya apa? Ketika kau sujud terakhir sholat duhur, niatkan untuk sholat asar. Ketika kau meninggal antara duhur dengan asar, berarti kau meninggal menuju sholat. Maka dimanapun kau pergi, berarti kau berjalan ke sholat. Itulah yang dimasuk aja mu papati sampajangnya. Ini kuncinya. Yopo dia sanya sampaja tepat tu dia na sampaja mapat tu sana ya tu. Ini. Jadi sholat itu disambung Pak, jangan diputus. Kalau diputus itu berapa waktu kita sholat? Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5, sholat isya 5, sholat subuh 5. 5 kali 5 25, tidak cukup setengah jam waktu dipakai ibadah. Tapi kalau kau sambung terus, kau di kebun bekerja, kau bekerja di pasar, kau bekerja di kantor, tetap dihitung berjalan menuju sholat. Setiap langkahmu itu didoakan para malaikat. Karena kau berjalan menuju ke kebaikan. Kalau tidak pakai di sujud terakhir, pakai di salam. Makanya salam ke kanan itu dia tokan memen niati pasti sumpungi sampajangnya berikutnya. Kemudian salam ke kiri minta diampuni dosa dari sholat sebelumnya. Kan begitu. Mana saja mau dipakai, silakan. Makanya itu assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditambah wabarakatuh kecuali sholat jenazah. Karena yang ditambah kalimat wabarakatuh itu untuk sholat jenazah. Selain sholat jenazah dipakai assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditambah wabarakatuh? Karena sudah tidak ada malaikat yang menjaga itu jenazah. Makanya orang itu Pak, orang hidup kalau dia tidur di tanggal 8 jauh sejauh anjing itu kalau mendekat pasti menggonggong. Bukan kita yang digonggong tapi malaikat rahmat yang mengelilingi. Karena kita tidak bisa berdiri kalau bukan malaikat rahmat.
Tapi ketika orang mati, itu anjing tidak menggonggong langsung karena sudah hilang penjaganya yang disebut dengan khadam. Itu kita itu mulia betul, Pak. Ini kalau kita bicara hakikat ini luar biasa. Cuma saya tidak buka, hanya sebatas itu saya buka. Ada yang masih lebih dalam itu saya tidak buka. Itu tidak boleh dibuka sembarang itu. Nanti banyak orang salah paham. Kan kita diciptakan ada ruh, ada jiwa, ada rahasia, ada napas. Ruh itu tidak diciptakan, tapi dia dihembuskan. Makanya wa nafakhtu fihi mir ruh, bukan khalaqa. Hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi itu bukan jasad, tapi itu ruh. Makanya katakan kembali ke rahmat Allah. Karena dari situ bukan diciptakan, dihembuskan. Sama kata itu tidak dibuat, tapi ada. Itulah ruh. Mengatakan, wah susah juga Pak Ustaz, bagaimana sholat ini, bahwa tidak Allah mau disembah tapi tidak pernah dilihat. Nah Allah tidak bilang lihat saya, bilang saja sembah saya. Ini bagaimana caranya? Gampang. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Sembah Allah seakan-akan kau melihat. Oh, tidak bisa Ustaz, susah dia bagaimana tidak seakan-akan dilihat, bagaimana modelnya. Kalau tidak bisa, dikasih kemudahan. Fa illam takun tarahu, jika tidak bisa kau lakukan itu, fa innahu yaraka, kau saja yakin bahwa Allah melihat saya. Itu aja. Coba gitu. Jadi sembah Allah seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak bisa, yakin saja kau bahwa Allah melihat kamu. Selesai. Jadi kalau takbir, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud, itu aja. Nggak usah cari Allah mungkin ada di atas Allah. Wah, nah itu nggak usah. Ambil yang paling mudah. Kan begitu tuh. Jadi enak sekali itu Pak. Makanya orang takwa itu bukan yang selalu mengingat Allah, tidak. Tapi orang yang bertakwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingatlah kada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersama kamu dimanapun kau berada. Itu aja Pak. Itu tidak susah. Allah itu tidak jauh, kita yang jauh Pak. Kalau lalai jauh, tapi kalau diingat langsung dekat. Dan Allah itu enak Pak, tidak pakai protokoler. Tidak sama kalau mau ketemu Pak Bupati harus melapor ke ajudan, minta jadwal. Kalau ketemu Allah tidak ada jadwal Pak. Kita mau duduk di sini, mau ke sana, mau datang, mau lama-lama dengan Allah, tidak ada jam batasan. Kita dalam berpakaian biasa saja, kemudian berzikir itu sudah mengingat. Selesai. Jadi bukan mengatakan nanti ada songkoknya, rapak, surbanya, jubahnya. Oh, enggak Pak. Yang dilihat oleh Allah adalah kalbu. Mungkin modelnya itu orang biasa-biasa, tapi dia dekat dengan Allah. Jangan Pak. Saya itu dikasih tahu sama guru tasawuf saya, nah, belajarlah sama orang gila. Sebelum kau bisa mengambil ilmu dari orang gila, maka kau belum bisa bertasawuf. Kenapa? Saya tanya, bagaimana caranya dipelajari orang gila? Dia bilang begini, itu orang gila, nak, berapa kali dia makan dalam sehari semalam dalam satu minggu? Kadang cuma satu kali, dan yang dia makan itu makanan yang dibuang orang. Basi kelihatan, tapi dia tidak sakit perut. Berapa kali dia makan? Hanya sekali dalam satu minggu. Tapi kenapa dia tidak lapar? Karena semua yang dia makan itu adalah berkah. Dia mungkin minum air comberan. Kita mengatakan kalau kita minum kita sakit, tapi dia tidak. Kenapa? Karena Allah merubahnya menjadi berkah. Karena dia tidak pernah menghina. Kadang-kadang kita kalau dibikinkan sayur, sayurnya kayak jelek. Jangan. Itu kan kuncinya. Jadi orang gila itu kan ada ilmunya Pak. Itu perhatikan. Apalagi biasa orang itu yang jalan terus itu, mutar. Itu kadang itu adalah waliullah.
yang hanya mendoakan kampung itu. Kadang kita lihat jalan di sini, tidak lama langsung ada di sana. Padahal kalau orang normal jalan tidak bisa sampai, itu karena dia dilipatkan bumi. Itu yang kadang orang tidak tahu, Pak. Tapi saya tidak bongkar semuanya, karena itu ada ciri-cirinya. Jangan. Kemudian, makanya tadi saya mengatakan, itu kuncinya, Pak. Kalau saya sholat, yang penting sholat. Ada orang istilah yang disantanyakan maka darut tu mubalalin roh mudega mulolong aku demisang-isang na sampajag tapo da bani kung katapudag maka daruban tu balalin roh mudega mulolong tapuray katanya gapi palolong ako kana balang ang kana tu balang daripada digaga begitu. Maka tiga tau macam nasa, tapi rata-rata kita maka daro tumbal alin rom di galolong, terutama tau maka itu pak tau dia nasa pajang, sapa mi poli. Iya, saya itu balik, maka daro tumbal alin rom di galolong, maka dan karena tu kong kebelang daripada dia gagal, maka dia urut kemui itimbang maka penak dan ditimbangan udah. Kong kamu kerjakan ada yang ditunggu, kalau tidak kau kerjakan tidak ada harapan. Itu aja. Kerjakan sesuai kemampuanmu. Allah tidak membebani kau yang melebihi itu. Dia tahu kadar keimananmu. Yang penting kita kerjakan. Dan begitu. Itu mudahnya agama. Cuma makanya saya tuh Pak, kalau ada orang mengatakan dewa sempajang ustaz kadede ya sempajang lalu ya kode patule loma berejama kerjakan sendiri di rumah. Kau belum bisa. Karena masih sah itu kau kerjakan. Ya mikomelo ki maka dede saat dina mangata ya kau datanglah berjamaah supaya kita bisa dihisap kelompok. Napa cioki pada komeki mamanya berango kone to nama kelompok ki ya kada diga kelompok deh kade jokan ni ya kau jadi di Malapur ataja kau jolong kan begitu sama dengan orang berjamaah maka itu akan dihisap kelompok. Kalau dapat telu mi ko masampaja jadi di kita lu to mi beresa itu terlalu lapor, tapi kalau berjamaah mana yang paling tinggi kita bisa ikut ke situ. Ini riasa berkah berjamaah. Makanya disuruh meluruskan dan merapatkan saf. Karena sama baterai, kalau ada baterai tidak rapat, tidak menyala senternya. Nah begitu, ada senter 10 baterainya Pak. Ada senter cuma 1, mana yang terang? Yang 1 baterainya dari 10. Ya pasti terang yang 10. Kalau 1 baterai na mati itu baterai 1 tidak menyala nih. Tapi kalau 10 baterai na ada baterai mati kasih simpan di tengah. Yang penting baku sambung menyala itu. Begitu juga Pak Berjama. Ya nak Pak Berjama gimpias cili ke pawan nih. No, macio tuh. Itu kan kuncinya. Makanya disuruh merapatkan, makanya sahabat pokoknya sholat. Itu aja. Sesibuk apapun, maka daan ndak. Kalau ndak khusyuk, ndak ada orang bisa 100% Pak khusyuk. Nah mustas. Karena 3 ya mau diperbaiki bacaan, ingatan, gerakan. Mengaji saja jelas-jelas cuma dibaca, itu masih bisa salah. Apalagi kalau 3. Tidak mungkin tuh. Ipakan jaki Allah. Kuat. Bismillah langsung ting 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 nasa masir. Penang kalinga barasingan kita nasa yani or barasingan ingat ketakutan masampajan ya. Ndak bisa sempurna Pak. Ya kung kataw maka dia kaya masampajan dia nang kanalis sa peringerak ko ya ko taw mainga dia Pak kecuali taw marena memang apa dia itu na meringerak. Itu kuncinya. Kan begitu. Makanya ada namanya sholat sunat. Sholat sunat itu penambal, menutupi kekurangannya sholat fardu. Makanya diperiksa ke situ. Makanya lakukan sholat sunnah untuk penambal. Tapi matu ko surimon ripa angka tau mapat di ulu. Kega yani ko malap pa itay nangka. Angka pa tempele na tapi di gawa di na tempele. Makanya sholat sunat. Sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sesudah azan subuh. Kalau mau ambil obat
Rakaat pertama baca alam nasrah, rakaat kedua baca alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya kau nggak tahu mandari nak dapat diutuh, dapat dilekak, suruh amalkan itu akan hilang itu. Ya tahu itu berangkat. Sholat sunat subuh. Alam nasrah dengan alam tara kaifa. Kalau pejabat, alam nasrah dengan liilati Quraisyin. Itu ada di kitab Bidayatun Nihayah. Tidak akan dicelakakan oleh musuh-musuhnya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Itu dibentengi oleh malaikat. Alam nasrah dengan liilati Quraisyin. Bukan sholat subuh, sholat sunnah subuh. Sesudah subuh tidak ada sholat sunnahnya. Sebelum duhur bisa dua, sesudah duhur bisa dua. Tapi kalau mampu kerjakan 4, 2 rakaat 1 salam. Rasulullah mengatakan, man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadi lam yarab. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Itu kuncinya. Bahkan ada sholat 4 rakaat sesudah duhur. Ada yang mengatakan sebelum. Itu yang panjang. Bacaannya panjang, rukunya lama, sujudnya lama. 70.000 malaikat mendoakan kita. Dan dia menjadi makmum. Itu ada di kitab Imam Al-Ghazali. Itu hadis Nabi dari Sunan Abu Dawud. Jadi kaum sudah sholat duhur, asam paja sunnah. Sholat sunnahnya duhur. Bukan sholat lain, tetap sholat sunnah ba'diyah. Maka daga pengumpul nak karabani wakat tay masam paja sunnah 2 rakami monrina loro. Ima keempat tuh. 2 rakaat tapi panjang bacaannya. Ayat yang dibaca itu minimal 80 ayat. Maka dah dia apa tuh gak apa lah, magampang. Kulu Allahu tapakuli nga ke 50. Kan ayatnya jadi bila dihitung minimal 80 ayat. Inna atayna kita baca ke 50 tanah siratu di 50 ayat. Begitu. Makanya mengulang-ulang surah dalam 1 rakaat itu boleh. Rukunya lama, membaca subhana rabbiyal azim itu sampai 21 kali atau 19 kali. Sujudnya lama. Kalau mampu lakukan, Rasulullah mengatakan 70.000 malaikat menjadi makmum di belakang. Dan dia akan istighfar setiap malam, memohon kepada Allah supaya semua dosamu diampuni. Ya narona sate sampai sunnah toba boleh di malaikat. Itu Pak. Cuma saya biasa kerjakan itu di waktu-waktu tertentu. Itu agak enggak enak. Maka lelem itu. Ya kui jam itu sama na tu penuh tau imun rima dari itu maka lele apa penading. Itu kita bisa rasa betul itu. Tapi agak lama karena dia lebih lama dari sholat duhur kalau dikerjakan. Sebelum asar 2 rakaat muakkad, kalau mampu kerjakan 4. Itu hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, sama dengan pahalanya melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Tapi tetap 2 rakaat 1 salam. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2 rakaat. Rasulullah mengatakan sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya'ah. Salat sunnah lah kau sebelum maghrib, diulang Nabi 3 kali baru mengatakan liman sya'ah, bagi yang mau. Kalau tidak mau tidak usah. Karena waktunya agak mepet. Jangan katakan tidak ada sholat sebelum maghrib. Oh ada. Bahkan ada hadis mengatakan likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tiap-tiap antara azan dan iqamat 2 rakaat sholat sunnah. Itu sudah 2 hadis kena. Sesudah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada. Sesudah isya 4 rakaat. Rasulullah mengatakan dari Aisyah, siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah isya,
itu sama pahalanya sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Berarti 4 rakaat sholat sunat sesudah Isya nilainya itu 400.000 rakaat kalau mau dihitung. Tapi sholat sunnah Pak sebaiknya dibawa pulang ke rumah. Jangan di masjid dikerjakan. Karena lebih utama dikerjakan sembunyi. Kalau yang wajib nampakkan, zakat dinampakkan, haji dinampakkan, sholat fardu dinampakkan. Kalau yang sunnah usahakan sembunyi. Supaya menjadi amal rahasia namanya. Cuma ada orang bilang sedekah sembunyi padahal dia kena sedekah. Maka biasa masih sedekah, maka biasa sini nih itu karena Allah sih tanpa nama ya mana itu. Nah, ini penting saya sampaikan. Makanya sholat sunnah Rasulullah mengatakan la taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artinya jangan sampai rumahmu kau hanya tempati saja tidur, tidak kau tempati sholat. Makanya saya mengatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Quran wassalah. Terangilah rumahmu dengan Al-Quran dan sholat. Ada yang salah paham. Dia bikin kaligrafi baru digantung. Tapi tidak dibaca. Ditanya apa bacanya itu, nah tidak ku tahu. Karena belok-belok. Tidak apa-apa kalau sudah tempelkan, tidak apa-apa. Bersyukur. Padahal yang ditempel di rumah itu kan banyak, bisa nama aslinya Nabi Khidir, bisa basmalah yang 113. Kalau malam 1 Muharram kita tulis, 1 Muharram itu kita tulis. Mimnya tidak boleh terbuka. Itu tidak akan kebakaran rumah dan tidak akan dimasuki pencuri. Bukan ada, tapi itu sudah lewat. Banyak itu amalan-amalan. Itu hizib. Sholat tahajud. Oh, kalau sholat tahajud 8 rakaat maksimal. Boleh 2 rakaat. Kalau cuma mampu 2 saja. Dikerjakan sebelum tidur. Kalau dikerjakan sebelum tidur, itu namanya sholat lail. Kalau sudah tidur, namanya tahajud. Maka boleh dikerjakan sebelum tidur? Boleh. Karena Abu Bakar sholat sebelum tidur. Umar nanti sudah tidur. Makanya Nabi tanya, "Hai Umar, kapan kau sholat malam?" Dia mengatakan, "Sesudah tidur ya Rasulullah." Abu Bakar, dia mengatakan sebelum tidur. Apa kata Nabi? "Wahai Umar, kaulah sahabatku yang paling kuat." Baru dikasih tahu Abu Bakar, "Kaulah sahabatku yang paling hati-hati." Kenapa dikatakan hati-hati ke Abu Bakar? Karena kalau kau takut kalau tidak bangun lagi sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Umar dianggap kuat karena bisa melawan tidurnya untuk bangun tahajud. Ada yang bilang kalau belum tidur tidak boleh. Oh, itu orang pendek bacaannya, Pak. Ya. Makanya kalau bangun tahajud itu untuk mengangkat derajat. Orang yang punya pekerjaan mau diangkat, usahakan tahajud. Mengatakan, wah salah itu Ustaz kalau kita sholat baru mengajar dunia. Oh tidak Pak. Sholat itu fungsinya 2. Untuk hari akhirat pahalanya. Untuk dunia berkahnya. Berkah itu adalah bonus. Kalau berkah itu Pak, nada. Ini mic-nya sudah bilang kayaknya mau berhenti. Ganti mic. Wah ini yang bagus. Jadi sebenarnya itu sholat, berkahnya sholat itu untuk dunia, tapi untuk pahalanya akhirat. Makanya jangan pernah minta pahala sholat di dunia, tapi minta berkahnya. Berkah itu bonus. Yana tu nak kada barakat na pasidaka kupong, barakat na patuluk kulo pada kurupa tau pas salama ka. Barakat na sampaja kupong mudah ka ngadale. Waja tak kada apalan na sampajangi, jangan. Paham ya?
Yang kama tu pakai ya tu, tapi sogi tu. Ya komeki sogi, tak pakai ya ro. Di negara nak sitau, nenrek dale tu talangga-langga. Ya nawan ni Jumat asam pajang yang mapamule mangaribi letu isa. Asam pajang ita 2 rakaat. Pura pi masam pajang isa, na pamilaw do. Maka da sinin na ya rapalan na sampajaku pun panca gidale ka nga okolino. Aja mo mole nga ako surimunri. So giki tapi oko kinaraka monro. Yan na riasat tareka sampajang. Nah, tapi angka tata carana na jama biasa dewa guru pak, tapi saya diberitahu oleh ulama ini yang dipakai orang untuk keliru, ini yang dipakai dialihkan ke sini, yang dipakai ke sini. Angka mana pak? Ini tuh nang kata maka dah mas sampajamu ji ya sholat ji mabik nak kereta salat tareka de yero sampajanna na pasisi leme matomi waramparang. Dia cuma tukar dengan harta. Angka memang tuh pak, tapi aja nata guru ya. Ya kok papa sempo dalle banyak perempuan kalau mudah rezekinya mudahkan suami ketika berhubungan, mudahkan aja tamareka malengi dia itu nama reka dalle. Betul pak, itu kuncinya. Pakai ke makunre makap bini laki na demo pada jampang. Lima kenanya. Padahal nesang. Itu kuncinya. Dan iana tuh kemudian pada saat berhubungan ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapat tulak kang 5 atau tay dia ron 5 biota, tapat jaluk 5 atau tak. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah lipang tilau ya gatilau. Itu doa sapu jagat itu kan kosong itu pada ada isinya. Rabbana atina fid dunya itu doa kosong itu cek kosong. Hanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah bicingagan lino ta cinai telisare ko. Ya ko oto ta cinai ilau yo ko. Ya ko wija-wija tilau yo ko. Ina tu nak kada tau pandrita aga memang maki buah maka dia ko anana ko tangana di maki buah ko tangana dia jadi itu ji kuncinya. Ini tarekat ini itu yang dipakai para ulama. Itu iya guruku panis maka dia nak ko matu pejabat, ia matu pengusaha, ini ahli dan ternyata terbukti. Anak keduanya itu dokter termuda di Jepang. Sekarang anak ketiganya itu pengusaha di Singapura. Padahal napes semaro besa na po memang makada. Mana watis sang inasang o kome mangirwaki buana. Makrete tau pandri tame maki buah ilaw memang nyokot. Parampo o kumati itu yaki buah. Gitu. Makanya disebut doa sapu jagat karena seluruh isinya dunia bisa kita masukkan. Kanya Rabbana atina fid dunya hasanah dicengagan nalino ta cineng tilau nilisari wa fil akhirati hasanah yang diminta tadi di dunia hasanah ilawinan caji wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai kita di akhirat tersiksa gara-gara yang kita minta. Wakina azabanar minta supaya kau tidak disentuh api neraka gara-gara yang kau mintain. Yana tu nak ada misap papasiliangan kega api, kega awara, kega au. Kan itu je. Hanya disebut doa kosong. Makanya banyak orang hafal pak tidak tahu. Kanya kau kata tahu baca nak ada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Oh dia nak pahami. Karena dia tidak isi. Makanya di situ singgah Rabbana atina fid dunya hasanah lisarin wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqina azabannar. Itu dari guru Ki Abdul Rahman Ampun Dali almarhum al-Mughafir. Itu kuncinya.
Dan orang berhubungan kan di situ dia minta. Ya natunan kada tahu atau riolo angin lau ko riwat tu menyamangi. Ya, tapi pakai tomato ya tanya pakai kalolo. Kok kalolo dia pernah pakai? Kagak kalolo kok. Mega. Ya, abah ini kok si jembo. Tuh kalolo ciamak abah ini. Anak muda itu kalau sholat dengan orang yang sudah menikah itu dikala 27. Akka 20 pipi itu masam pajak kalau lo napa pada tau puremak bayi. Tapi aja tetambah ini. Maka dia talui bayi ini na pede mega palana. Jangan. Itu kunci. Kesempurnaan keluarga di situ, Pak. Makanya saya selalu kasih tahu, kenapa berhubungan itu ibadah yang sebenarnya doa itu mustajab. Makanya kong kagak metilam di situ kuncinya, Pak. Ilmu itu luar biasa kalau orang tahu. Cuma kadang kita tidak perhatikan. Karena ada wanita itu melipat kedua tangannya, meluruskan dengan dada. Laki-laki napat tulak kangi 5 abion, napa napak jalo 5 tahun na menre. Nato kangi atu tu napasan na napake napa mengilaw. Ambus itu. Pamakali ko ng Allah Ta'ala ingarang na riwat tu manyamamu, ingarang ko riwat tu masusam. Itu kuncinya. Di situ juga. Tapi engkau tahu pura-pura nggak nasawai, pura-pura ustaz. Makanya ditulakkan na 5 makanya pa jalo ko tapi dia wingerak. Tak tahu tiligi jilito iya. Ini sebenarnya di situ kunci. Jadi dalam semua ranah kehidupan ini kan ada kuncinya di situ. Makanya laki-laki itu sebenarnya disuruh mencari nafkah. Disuruh mencari, Pak, bukan disuruh bawa nafkah. Carikan rezeki istrimu nafkah. Dia tidak mengatakan bawakan nafkah. Karena tugas kita itu mencari dan berdoa. Yang menentukan itu Allah. Makanya banyak orang pusing karena dia belum bekerja, dia sudah hitung. Malaikat juga bilang, bukan urusanmu yang kamu urus. Kesimpulan itu hasil Allah yang tentukan. Adapun tugasmu kau cuma bekerja dan berdoa. Sisanya serahkan ke dia, nanti dia yang ngurus. Kita diurus dulu yang belum ada di kerja. Kadang mereka isi gilingan aja bos. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan tidak usah Pak, tidak usah khawatir, bekerja saja. Maka dari gadalek itu yang penting mak jama ki. Makanya saya selalu mengatakan bikin anak Pak. Saya syukur itu kalau banyak anak, bikin saja. Itu sudah sepakat itu dokter mengatakan 2 anak cukup. Aku cik digimpe cik dikiru. Kami terenung. Aki buami mega yang penting memu jaji. Kumakadaki aga si pandreng imagine ang kabunawanaway anrin angkat tu manu tak 20 nak na no chicha manre manamo. Apa menre? Beto pagaliman na makarek-karek mi masyep pinano de panamapatanin re maceking manre manamo anak-anak. Ya di cidi mi anak tajaji talutaw na 5 selo. Maka manado do. Ino na may gare. Karena baik agak pijama ustaz DJ gagal. Ada ki berkabung atau tanam ni. Balu-balu ki maka dia ada rak ustaz. Iya bana tu wirina wa tak tanai tatanangi baral lelat tu ko capak dan 500 kilo tatanangi baral le ramai kan ita dupah. Gitu. Yang penting mak jama ki nasaba Allah okuto sirona lemak dale oki akaresoi. Begitu. Cuma angka mato tu baca dia na to makareso nang kapole tapi agama payurus. Tahu payurus. Kadon na to. Masa na po imang nasaba ko mi kasi masigi emang pangaji maga de gaga ya nariri ta baca. Wasubatu alayya rizqa subatu rahmatin fa anta raja qalbil kasirin minal khabats. Yan ang kamo di o kuto kampung ang kanalingi taw. Deni tay-tay kita.
tetap tulipatan itu maka ada bawangi tetap begitu na baca. Tapi aja na taala ya rotannya iman. Engkau masih ternya iman nala ya. Aja na baca. Pada mi kong kata maka da monro jadi dina ustaz dina kasih gaga na aku dina ule maka rese maga. Nang katupak dongan na ulah aku tu. Angkat. Iro Nabi Musa ni te manu bawaan re na buang ni. Dia jatuhkan di samping batu besar. Kemudian ada semut yang berlomba-lomba tarik masuk itu makanan. Maka dai manang kahit manu ti Andre lokoi apang kabere-bere agak ko ilalang tongkaknya na pakai na cukai ternyata ula malili makanya ula kutui pak tu di bawangnya gagay aga nasa we musa belum matoka kasih masuk masa padale tapi dia ule lepak puluh ko batu kan bisa makiro tapi makin nabi bisa pasti yang kasih kirimu na bawah ko Andre manu si bawa olok-olok pasti yang kamu baca nasa ngangka yan nariasa si kiri na ulakot tu ya kung kataw din ule makareso din agak bawang ya mo tu ta baca ya nang kagaga nakibwa bali bola ta mapadiwat ta ka din na bawang yan ang naso ni mau baca ya ron apa yang maelo itandra ya tu yan nariasa pa dongan na ulakot tu subhana man halakani walam yansani minar rizki itu bacaan apa nih aja dah apa lagi macam itu kutuki matu itu doanya ulama-ulama dari dulu kan pakai tapi kalau saya pak perbaiki saja sholat sunat sedekah juga sedekah subuh terutama kemudian perbanyak istighfar dan sholawat insya Allah pasti dimudahkan rezekinya ya ternyata ayat pak ternyata doa jadi itu saja perbanyak istighfar perbanyak sholawat makanya itu pak dongengnya sudah sholat sunat subuh subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullahaladzim sudah sholat duhur la ilaha illallah malikul hakul mubin itu simak na Ka'bah itu tertulis di pintu Ka'bah la ilaha illallah malikul hakul mubin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sholat asar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri insyaallah namo anak tadi itu nak kasih sholat sunat duha kerjakan 4 rakaat 2 rakaat 1 salam insyaallah tidak akan pakir orang itu atau baca suratul al-waqiah setiap malam insyaallah kenapa? Karena Allah selalu aturkan rezekinya itu dalek purayator pak tapi angka paling pamungkas kau dia tulis jama mana ngero ya to na ko jumai ya tapura mak juma tabacai Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ganini bi fadlika amman siwaka 70 kali lalannya tu si minggu pasti kadalek ta mausuk tama akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.